Allah ada 5 sapi yang diamanahkan kepada panitia yang dibentuk oleh PDKM, dan panitia itu sudah terstruktur dengan rapi dan yang lainnya. Tinggal nanti bagaimana seandainya misalkan ada, maka kami tadi minta bantuan untuk diramekan di medsos supaya hadir di sini semuanya. Sebab kalau kata Pak Fajar, ilmu yang kita serap hari ini tidak akan berat untuk dibawa untuk menjadi sebuah nilai bagian untuk adanya perbaikan di setiap masyarakat sekitar kita. Itu yang diharapkan. Maka dari itu, dan saya pun begitu bahagia dan bangga hari ini ada dari unsur kepemudaan, dari unsur Irma yang notabene mereka akan menjadi penopang. Mudah-mudahan hari ini pemuda ada berapa? Pram? Pemuda ada berapa? Di Inggris ada 10 kelas. Oh, yang Inggris ada 10. Insya Allah mungkin nanti ikut dalam menghadap ke ketua panitia untuk menjadi bagian panitia. Nanti Pak Haji yang menjadi ketua panitianya. Mungkin itu yang keempat. Kami berharap ada satu kesatuan isu yang sama dari seluruh level kemasyarakatan, baik DKM, RT RW, para ustadz dan yang lainnya tentang isu pembinaan ibadah. Tidak ada berselisih karena kita ingin menyatukan itu. Dan ketika misalkan satu kegiatan ini ternyata sukses di akhir, kurbannya sukses dan yang lainnya menghasilkan kualitas daging yang dihasilkan adalah halal dan thayyibah, dari satu proses pelaksanaan hewan datang sampai disembelih dan pasca sembelih itu tidak berselisih metodologinya, dan itu menjadi sebuah kehati-hatian kita dalam beribadah, maka mudah-mudahan itu menjadi daging yang berkualitas, yaitu halal dan thayyibah. Mudah-mudahan daging yang diberkahi, sehingga ini akan menjadi sebuah makanan yang menghasilkan bagi masyarakat sekitar. Itu yang diharapkan. Tidak ada lagi tidak itu yang diharapkan bagi terbentuknya satu kepanitiaan yang solid yang akan dipimpin oleh Pak Haji. Insya Allah makin tahun, makin hari, makin baik. Apa yang menjadi kekurangan tahun kemarin itu diperbaiki tahun ini. Apa yang kekurangan tahun ini kita perbaiki tahun besok. Jadi tidak ada penyesalan terhadap setiap yang ada. Alhamdulillah. Mungkin itu. Maka dari itu pada yang terhormat Pak Asep untuk memberikan sebuah iklan. Mudah-mudahan sudah pada sarapan? Belum. Kalau yang belum bersabar. Nanti bendahara yang akan menyelesaikannya. Yang kedua, insya Allah estimasi kita makan siang yang tadi disembelih, kita rasakan sembelihannya, bagaimana rasa gempa dan yang lainnya, dengan cara-cara mudah-mudahan itu yang terbaik. Maka dari itu ke Pak Al-Mukarram Pak Asep, kami persilakan dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, gak apa-apa sambil berdiri ya, supaya semangat gitu. Tadi subuh kita sudah menjelaskan bahwa ibadah kurban, proses kurban ini tidak terlepas dari satu teamwork Pak. Ini teamwork itu akan menentukan keberhasilan dan tidaknya prosesi kurban kita. Kedua, leadership, kepemimpinan. Kalau leadership ini tidak satu komando, masing-masing punya komando sendiri, itu kacau Pak. Nanti ujungnya itu pasti pertengkaran, permusuhan, saling benci dan sebagainya. Jadi tidak ada persatuan. Jadi proses Idul Kurban ini mengandaikan seperti kita sholat. Jadi ketika koma itu semua berdiri. Tidak berdiri ayo kita sholat kan tidak. Tapi dengan satu orang komat, Allahu Akbar, semua dengan berdiri. Dan komando ada di imam. Begitupun dalam prosesi kita sekarang. Nah maka ini harus satu komando. Ketiga,
aturan atau sistem Pak. Ini harus sepakat, konsensus. Ini disepakati sistemnya begini. A misalnya. Udah, pegang itu semua. Jangan aturan ketika di lapangan berubah lagi. Wah itu pusing nantinya, kacau. Jadi, hari ini kita akan belajar manajemen kurban itu seperti apa. Pertama, pembelian hewan hidup Pak. Tugas administrasi sahaya. Mohon. Nah, tugas administrasi dia kedah anu terang sapi Pak. Kahiji ieu teh sapina sehat atau pinter. Ieu kedah terang. Ulah meser sapi anu geuring, komo ayeuna PMK penyakit lato-lato Pak ngajar nol. Terus naon namina teh antrak. Naon juga teu kene kita batur saha lamun urang meser naon sapi anu gitu. Kahiji. Kadua anu meser sapi ieu kedah anu terang sapi cukup umur musimna mun dina sapi mah 2 tahun atanapi terus poel sapasang minimal. Tapi aya oge anu naon tos 2 tahun tapi tak can poel, tapi teu sampai 2 tahun patokanna. Meser ka tukang sapi ulah meser sapi kangge kurban. Meser sapi anu tos poel, nu tos punglak. Anjeunna lamun kanggo kurban mah ya seseurna ahli calon penting pagi, tapi Pak meser sapi anu kanggo kurban tapi anu tos poel, anu tos punglak, anu tos yuswa. Tandana naon Pak? Gigi ieuna, gigi sadina tos aya 2 alun. Dihanap jeung dileuweur eta tos sapasang berarti. Ulah milih sapi anu gigi sadina teh rata Pak. Eta anu entah memenuhi syarat delusinah gitu. Jangan anu meser sapi teh telah merowek Pak. Atuh Pak merowekeun anu mesti dieu nya kata tinggal. Tos jaminan kesehatanana komo aya keterangan langsung saya alurna tah pembelian sapi hidup atau sepakat ya sapi saya sesuai dengan ketentuan kauninga oke Pak berat perkiraanna berat hidup nanti sabaraha nah 3 kintal 4 kintal ini sajabina asna teu kauninga disarios kira-kira sabaraha kira-kira. Tah, atos pekengeng. Tantos ayeuna tengah kesepakatan transportasi iraha jajabna. Jajabna teh asna kere pas wengina. Teu sabios. Wengina omat Pak kedah aya perjanjian ketika loading atanapi unloading nganaikeun nurunkeun eta pengeluaran anu gaduh sapi. Jadi Bapak kesepakatanna nanti di tempat. Soalna kieu bakutan aya kajantenan ketika nurunkeun dipaksa potong Pak. Ieu tanggung saha? Lamun teu aya kesepakatan. Sedengkeun hewan kurban teu kene aya anu cacat. Nanti lamun ketika nurunkeun ku tukang itu nya ku anu gaduh sapina. Cara sama namun bila nyepanya potong tanggalan. Atanapi kabur. Pokokna mah kesepakatanna napi di tempat tos dicangcang. Kedatangan hewan. Nalika lengkap kedatangan di padios Pak pemeriksaan antemortem. Jadi ketika lengkap air pas meser misalkan samingon satu acana komo sasapi satu acana sapi sehat Pak
Pak. Nah ari pas dongkap sapi teh mulut teh nya. Terus ieu nanti naon babudak. Tah ieu kena pemeriksaan Pak. Nah ieu teh tos terkena PMK. Ari pas diragap video teh ngajar nol aya ieu naon lato-lato. Nah, kita kena jaminan di awal Pak. Lamun ieu panyawat sapi pas dongkap terdeteksi antemortemna teu sehat atau pas dongkap doki kituan Pak sapi teh misalkan pas loading naik ke nana lepas nah itu ulah ditanggung Pak dan antemortemna kena diparios gitu. Terus penanganan sebelum penyembelihan tak iya Pak mungkin dinatin selain tim anu tadi disebatannya nu mencit, anu nyisir, anu nyaca, anu kendak, anu pembagian aya bagian anu ulah kalewat nyaeta bagian keamanan Pak ulah dugikeun ka sapi teh dirog-rog nuju bade dipeunci teh dirog-rog dilalajoanan gitu. Da kaya masyarakat murang kalau itu hiburan, tapi itu ibadah Pak. Lalu nggak sampai stres maka bagian keamanan itu penting. Saha ngamankeun. Ulah diri piung kanan ke kanan sapi, cekap ngamankeun. Lamun itu sapi aya kedah di sterilisasi, netral dari dikeruputi, dicepeng, dinaun. Ieu saha bertugasna keamanan. Mungkin satu acana iya urang ngaitkeun alur heula banyak-banyak. Mungkin urang ngabah teh aksesoris kan sanesna. Keperluan penyembelihan, bilah dan sebagainya. Penyembelihan Pak. Dina penyembelihan ieu kedah laras-laras ulah seueur jami. Ketika nuntun tadi 2 orang. Terus anu ngahandling kepala 1 orang. Terus anu nali badan sareng kenekna 2 orang anu narik weh bade 4 orang gitunya anu dinel bade 5 orang nah cekap handling kepala weh hiji terus anu mencit ngomando ya tarik hitungan katilu ditarik 1, 2, 3 prot ditarik belum nah terus rubuh namanya eta proses penalian naon kaki aing ngadoa kenapa iraha secara kesawan kesejahteraan hewan secepat-cepatnya dieksekusi dipentit itu semakin bagus maka doa itu ditempatkan bisa sebelum Pak. Jadi sebelum prosesi penyembelihan, urang seribu kurban dikempalkeun. Mangga dipimpin doana usaha jadinya. Dalam doa namanya proses perubahan. Gitu. Ulah untuk kaki apa puntennya ketika gebluk namanya manggilan seribu kurban. Iya karena sapi kahiji stres. Kedua efeknya maihan 2 kali Pak. Jadi sapi teh nggak dapat. Dan eta efeknya ke daging alot, stres, benyek, terus cepet bau, penyimpanan teh mual Pak. Ya anu pada diperhatikan. Doa itu bukan tidak penting, penting. Kita bagaimana ini ibadah tanpa doanya Pak. Tapi dalam proses itu ada kita melihat ini hewan makhluk Allah yang akan disembelih. Jangan sampai kita juga berbuat dolim, menganiaya maihan 2 kali. Jadi doanya sebelum, nah setelah baca tasmiyah dan Allahu Akbar eksekusi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar pengadoa dari mana? Terus balik ngantosan proses mati.
kematian tadi di praktek. Seperti itu Pak prosesnya. Ulah dia pas dia menghilang kurban atas doa lah gitu. Ia stres kan sapi. Bahkan ya apa sok nangis gitu. Dan di nakes lawan animal welfare, ya semakin cepat dieksekusi itu semakin bagus. Jadi pomo lamun wantun namanya wantun nalika perubuhan terkedah diikat ku kaki aman, tapi jangan ditarik langsung dieksekusi langsung cair. Tapi menghindari madorot, menghindari aina insiden sampai ada. Kita pelaksanaan sapi dari panitia dan perwakilan yang sebelum berangkat. Jadi dari juga akan membutuhkan mungkin keseluruhan tata pengadaan sapi dan jaminan dan sebagainya. Jadi tetap akan disampaikan oleh panitia keseluruhan karena pengadaan sapi yang pertama tidak ada unsur apa-apa, murni bahwa pengadaan sapi sesuai baik dalam kualitas sapi, harga dan harga juga sapi. Nah, itu TPP insya Allah akan disampaikan setelah ada suara. Yang kedua tadi nasi kata tentang jemaah. Kita ada macam-macam, memang tidak ada. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak dan sudah direalisasi dan dilaksanakan ada perbedaan sedikit. Kalau tidak salah kemarin mengadu aktes setelah sapi diringkus. Nah itu kan Pak, jangan tak nama program diubah. Jadi tata cara berdoa tetap dilakukan berdoa. Semua sebelum kurban yang diambil ke depan, tapi ketika sapi dalam posisi berdiri kita lakukan doa dulu, meditatif. Setelah kita berdoa, mengajarkan peringkusan. Tak lama kemudian dan itu sudah aman sapinya, baru penyembelihan. Nanti dilanjut oleh seorang pembeli mendoa khusus. Nah mungkin itu yang akan kami lakukan hanya tadi supaya lebih sepakat semua. Jadi tata cara pelaksanaan doa dan penyesuaian. Makanya saya itu ingin tahu bagaimana cara yang memang sadayana saya baik itu atau yang perhentian kan. Jadi kan mungkin nanti akan melaksanakan mungkin tadi jadi pelaksanaannya akan dilakukan kurban kalau segala macam sebelum tapi diringkus mungkin gitu Pak. Jadi saya nama diambil hati apa dan kan dihiap kebiasaan anak satu acan hari HT dua tiru dinten dan saya kurban itu dipanggil Pak pilih ayah hal-hal anu misalnya air itu konsumsi osok nyanak daging tarap Pak tapi abdi Pak konsumsi panitia tina daging kurban tapi air ijab kabul sohibul kurban masihan kalau panitia hadiah dipotong sampai kilo sajalnya sohibul kurban nanti 2 ounce Pak Bapak itu pakat karena Pak tidak seperti itu teh 2 ounce ewak dipasang panitia kage konsumsi eta gerak Bapak ayeuna kurban tapi pas konsumsi nanti uang nanti ayam pop kan rata ieu Pak tah jangan kenging Pak nu penting mah aya ijab qabul masihan sohibul kurban jangan tina ieu mah aya pilu Pak kahiji dituang dibagikeun kadua dihadiahkeun katuju sedekah tinggal pilih balik kulit balik naon sohibul kurban aya Bapak Ibu ya tidak panitia tidak bisa buat kedaharan konsumsi makan tak makan tengah yang lebih penting sapi domba atau ayeuna mah nu dituang oge sapi domba tapi da dina agama teu kene nuang
sesuatu anu teu jelas. Maka kami teh panitia teh hoyo ayu bapak ibu Soebul Kurban Ridho alas nanti itu mangga sok sabaraha kantos dari masihan ya makasih saparapat itu-nya sepakat anu aos meh cakap 1 kilo kebutuhan masak gulai teh urang cair we urang rada lobaan kayak di rumah itu Pak. Tah urang langsung saat tos penyembelihan dikuliti Pak. Awas Pak ya. Ketua pimpinan nanti menugaskan khusus bedog, kampak, peso anu lebet ke area itu higienis ulah aya nu karat rompang apa komo naon namina teh gitunya istilahnya teresak lah biasa diake iya kena disensir heula Pak sok saha anu bagian isir bagian nyacak bagian ieu ditinggal heula Pak lamun anu karat sadinten satu acana kedah dipiwaran bersihkeun kunaon Pak bade ku jeruk mangga bade ku hamplas mangga nu penting ketika diame ulah nu karat. Naon cenah sebabna ketika karat bersentuhan dengan daging maka bakteri daging terkontaminasi dan itu akan tidak sehat ketika dikonsumsi. Daging itu media paling bagus buat bakteri, buat penyakit dan sebagainya berkembang ya Pak. Tanya Pak, jantan etanya itu sepele Pak, tapi nangtoskeun kualitas daging. Ulah dapat peso anu karatan, bedog anu karatan, komo mencit anu karatan, nyiksa terseukeut uhalah ya jeung hajamina. Penyakita, aya anu mencit oge kedah disengkir. Ketika nyisir, aya karkas Pak, aya anu menamina karkas teh tulang sareng daging, minus jeroan. Tos lungsur etan di kilo heula Pak. Di kilo karkas teh sabaraha lamun sapi 4 kintal karkasna 50%. Mun 4 kintal sapi bobotna karkasna 2 kintal 200 kilo. Ari dagingna sabaraha 30%, 35% tina berat hidup daging. Kepala eta digeun ka 15 kilo, 14, 15 tergantung sapina. Terus pengeluaran jeroan. Ketika terpisir, cacat dikeluarkeun jeroan. Bari eta teh postmortem Pak. Nah ieu teh sapi sehat. Nah sapi itu sehat, kadang di luar sehat. Ayo pas dilepat, oh aya naon? Aya cacing, aya lentah, aya naon? Urang parios anu sekirana ngakibatkeun panyawa sapertos lato-lato misalkan. Anu kamari mah alhamdulillah teh mas takal unggul kadina mah sehat. Gitu. Tah mah saya ulah dibagikeun Pak, mending dipupur. Pemeriksaan postmortem tina karkas jeroan, kepala, kaki dan sebagainya. Sehat, layak, tidak layak. Mun sehat teraskeun, tidak layak anulir.